Salam persaudaraan. Kesejahteraan. Pusat Madiun. Hanya satu. Rayon KM10. No sekali. Baik, selamat malam. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahidun, asal NTT, Kabupaten Ngada. Dan saat ini saya bersama saudara-saudara saya berada di Kalimantan Timur, tepatnya di Muara Bahau. Dan saya pengesahan tahun 2020. Dan saat ini kami berada di rumah Mas Boni atau pelatih kami. Memang saya pengesahannya di KM10, tapi sejarah Esatrate mungkin saya belum terlalu tahu. Dan saat ini saya minta kesediaan Mas Boni untuk menceritakan perkembangan Esatrate di KM10 ini. Seperti apa dari awal sampai saat ini. Saya minta waktunya Mas Boni, tolong diceritakan. Terima kasih. Silakan. Oke, jadi baik, terima kasih. Dan sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, salam damai sejahtera untuk kita semua. Dan buat saudara-saudaraku yang hadir pada kesempatan malam ini. Dan sebelumnya juga kita mengucapkan berbanyak terima kasih karena dengan atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa pada kesempatan malam ini kita bisa dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini. Dan sebelumnya saya juga sebagai tuan rumah mohon maaf karena mungkin tempat saya mungkin kurang lebihnya seperti ini. Mohon maaf karena saya juga karena kita di rantauan. Jadi baik, terima kasih buat saudara-saudaraku semua yang sudah hadir pada kesempatan malam ini. Ya, jadi mungkin walaupun saudaraku semua yang hadir pada kesempatan malam ini lahir semua di KM10, ya, dari KM10. Kalau untuk kita menceritakan tentang perkembangan Esatrate khususnya di kemitraan 10 ini. Jadi dulu ya, kita cerita dulu untuk perkembangan Esatrate di KM10 ini. Mungkin bukan hanya saya sendiri, ya, bukan saya sendiri. Dulu awal kami masuk di kemitraan 10 ini mungkin kami kurang lebih sekitar 4 pendekar. Ya, yaitu mungkin termasuk saya sendiri. Terus bersama leading saya 2 orang. Satu nama Mas Marlon, satu adalah istri saya sendiri. Dan mungkin salah satu beliau Mas Goris, beliau itu pun adalah pelatih saya. Dan sebelum saya cerita tentang perkembangan Esatrate di KM10 pun, beliau Mas Goris itu adalah pelatih saya dan saya juga penyesahan di Kalimantan Timur. Dulu saya latihannya di Astra, ya, di Astra. Dulunya tim saya mungkin yang masih ingat kurang lebih sekitar kami 38, tapi namanya beriring dengan waktu dan latihan Esatrate pun mungkin saudara-saudaraku semua sudah tahu bahwa latihan di Esatrate nggak segampang apa yang kita bayangkan, ya.
Jadi syukurlah perjuangan pelatih-pelatih saya dulu, kurang lebih mungkin sekitar 8 sampai 9 orang. Cuman pelatih saya tetap beliau adalah Mas Guris. Dan syukurlah pada tahun 2016 yang disahkan kami 6 orang. Jadi leading saya yang dari Kupang, khususnya saya, istri saya, terus leading saya Mas Marlon, beliau juga sudah pulang kampung. Jem, Mas Martin, beliau dari Flores. Terus leading saya salah satu orang Kutai. Ya, jadi namanya jalan kehidupan. Saat ini pun kami tidak bersama-sama. Dengan beriringnya waktu, kami pindah ke KM10 ini. Jadi mungkin di awal seperti saya menyampaikan bahwa perkembangan awal atau mula Eksatrate di KM10 ini kami 4 orang. Jadi kurang lebih Eksatrate kembang di KM10 ini yang setahu saya masih ingat sekitar bulan Maret, ya, bulan Maret tanggal 11 2017 itu kita awal buka latihan di tempat Afdeling 4. Kalau saat ini kita di tempat saya Afdeling 3. Ya, dan dulu itu pun 2017 kita mulai buka latihan Eksatrate di KM10 ini. Dulu leading saya, ya, leading saya yang penanggung jawab penuh di kemitraan 10 ini. Setahu saya dulu masih awal buka latihan mungkin kurang lebih ada 18 orang. Ya. Ada 18 orang, tapi 2018 kita bawa sahkan mungkin kurang lebih 6 pendekar. Ya. Jadi mungkin di samping kanan saya ini mungkin ada 3 orang, ya, 3 orang yang perintis juga salah satu Eksatrate. Jadi bukan hanya karena kehadiran kami berempat, tapi karena kehadiran saudara-saudara. Ya. Jadi mungkin salah satu di samping kanan saya ini mungkin Mas Risen, ya, Mas Risen ini asal dari NTT juga, Manggarai. Ya. Terus di samping Mas Risen beliau adalah Mas Yos, ya. Dan Mas Yos ini beliau juga adalah salah satu sejarah. Jadi Mas Yos ini beliau yang mempertemukan Eksatrate salah satu di KM10. Beliau ini yang ketemu dulu sama Mas Guris, ya. Mas Guris untuk minta untuk kita kembangkan Eksatrate di KM10. Syukurlah kita minta izin di atasan tersebut, mengingat kita juga di perusahaan. Kita di perusahaan, ya syukurlah pihak-pihak manajemen maupun masyarakat sekitar diizinkan untuk kita membuka latihan persaudaraan sejati Karate ini khususnya di KM10. Jadi beliau Mas Yos ini asal dari Keva, ya, Keva. Terus mungkin di sebelahnya Mas Yos, Mas Niko, ya, biasa dipanggil atau disapa Mas Niko. Ya. Jadi beliau itu pun masih satu kampung sama saya. Ya. Dulu mereka ada yang kita bawa penyisihan ada 6 orang. Ya. Dan saat ini pun mungkin saya juga sedikit cerita tentang Eksatrate, ya. Eksatrate saat ini pun bukan rahasia. Ya. Saat ini bukan rahasia. Sekarang ini pun Eksatrate di bawah 2 kubu atau di bawah kedua kepemimpinan. Ya. Mungkin satu yang di bawah kepemimpinan mungkin Kang Mas Taufik, terus satu Kang Mas Murdoko, ya. Dan kita pendekar harus punya pilihan dan tekad. Ya. Maka dari itu
syukurlah saat ini kita mengikuti atau kita dibawa ke pemimpinan Kang Mas Murjoko, Murjoko, ya. yaitu Pusat Madiun, ya, Pusat Madiun. Dan setelah beliau mereka 6 orang ini kita bawa pemisahan pada tahun 2018. Setelah kita pulang, baru kita dengar informasi bahwa ada P16 dan 17, ya, P16 dan P17. Itu pun dulu kita masih satu ranting untuk Morawaho ini. Jadi termasuk beliau Mas Boris, Mas Marlon, waktu itu saya nggak sempat ikut untuk menghadap ke ranting, ya, untuk kita mempertanyakan permasalahan P16, P17 ini untuk dijelaskan. Karena kita nggak tahu soal pecah esa teratian sekarang ini, yang P16 maupun P17. Situlah kita sering komunikasi juga dengan senior-senior atau dulur-dulur kita di NTT maupun yang di Jawa, ya. Kita sering komunikasi dan kita cari tahu apa arti dari P16 maupun P17. Nah, beliau-beliau ini salah satu korban, ya, dan ini sejarah. Di beliau mereka 6 orang yang hadir 3 orang. Muncullah yang namanya P16 dan P17. Ada salah satu beliau nama Mas Yandri. Beliau hilang sampai sekarang. Sampai sekarang kita juga nggak tahu beliau ada di mana. Ya, mudah-mudahan dimanapun dia berada, mudah-mudahan dia pun selalu diberikan kesehatan, umur panjang. Dan di sini pun masih ada 2 orang, ya. 2 orang itu pun berasal dari Jawa Tengah, ya, kurang lebih. Jadi Jawa Tengah, ke Banjarnegara. Maka dari awal seperti saya bilang, kita pendekar ini harus punya pilihan. Apapun pilihan yang kita pilih, benar atau salah, itu sudah menjadi risiko. Nah, beliau mereka berdua itu kakak beradik juga. Satu nama Mas Asep, satu nama Mas Imam. Jadi beliau mereka itu sampai sekarang juga tidak pernah bergabung. Tidak pernah bergabung. Hanya kurang lebih mungkin 3 orang ini, Mas Yos, Mas Risen, sama Mas Niko. Dan perlu saya ceritakan bahwa beliau mereka ini pun korban, seperti tadi saya bilang, beliau mereka Mas Risen sama Mas Niko ini 2020 beliau mereka berdua ini ikut pemisahan ulang. Pemisahan ulang. Ya. Terus kemarin atau 2022 kemarin Mas Yos ini pun syukurlah beliau juga sudah pemisahan ulang, ya, kita mengikuti dengan dibawa ke pemimpinan Kang Mas Murjoko. Nah, berjalannya waktu setelah beliau-beliau ini jadi korban, di sini masih ada 4. Masih ada 4 siswa. Waktu itu saya sempat bingung juga. Setelah pemisahan 2018 ini sudah bubar, ranting Morawaho ini sudah bubar. Nah, sedangkan di KM10 ini masih ada 4 siswa. Saya sampai bingung, 4 orang ini saya mau bawakan mereka kemana. Jadi waktu itu pun beliau Mas Marlon sudah pulang ke timur bersama Mas Boris, tinggal saya sendiri bersama istri, sama saudara-saudara yang jadi korban ini. Saya sempat bingung, saya nggak tahu mau bawakan 4 orang ini mau pemisahan di mana. Ya, syukurlah malam ini juga kita hadir, mungkin kita bisa sedikit luangkan waktu, kita mendoakan almarhum. Almarhum Mbak Sum. Mbak Sum beliau
sesepuh salah satu di Morawaho. Beliau penyisahan tahun 86. Beliau juga sangat luar biasa dengan perkembangan Satrate khususnya di KM10. Beliau itu juga sangat luar biasa sampai beliau wafat pada tahun 2018 kurang lebih bulan Desember tanggal 23. Mudah-mudahan walaupun beliau sudah berbeda alam sama kita, mudah-mudahan beliau pun selalu dipersiapkan tempat yang layak. Maupun kita yang masih diberikan napas kehidupan, mudah-mudahan kita pun masih diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, maupun keluarga atau saudara-saudara kita dimanapun berada. Amin. Ya, jadi seperti tadi saya bilang, 2019 itu saya sempat bimbang. Saya sempat komunikasi dengan pelatih saya Mas Boris, waktu itu beliau pindah kerja di Kalbar atau Kalsel, saya kurang tahu. Cuman kita sering komunikasi. Berjalannya waktu. Sempat Satrate ini mau tutup di KM10 ini. 2019 saya dipanggil untuk menghadapi pihak manajemen. Dan itu mau tutup latihan pada tahun 2019. Ya syukurlah kita punya izin lengkap dari ranting maupun cabang. Ya saya menghadap pihak manajemen, ya syukurlah kita diizinkan. Masih kita kembangkan Satrate. Semakin mendekat bulan Suro, anak-anak ini 4 orang ini saya bingung mau arahkan mereka kemana. Saya sudah komunikasi dengan pelatih, saya juga komunikasi dengan saudara-saudara khususnya di NDT. Saya sempat kumpulkan 4 orang calon warga ini. Jadi salah satu adalah dulu belum jadi warga, 1 Nijam, 1 Rahmat, 1 perempuan namanya Isma, dan 1 nama Ungki. Itu adik saya sendiri. Saya sudah komunikasi ke timur, saya kumpulkan orang tua mereka di tempat ini. Karena sudah tidak ada pilihan, karena di Kalimantan Timur ini saya tidak pernah dengar bahwa ada lagi yang ikut pihak Kang Mas Murjoko. Rata-rata hampir semua Kang Mas Taufik. Saya sudah kumpulkan orang tua, saya bohongi orang tua mereka. Saya bilang bahwa tahun ini penyisahan untuk Kalimantan Timur ini tidak ada. Itu hanya karena saya mau menyelamatkan. Saya juga nggak mau nanti mereka juga jadi korban seperti saudara-saudara kita yang 6 orang awalnya. Jadi saya sudah kumpulkan orang tua mereka. Saya bilang tahun ini di Kalimantan Timur ini tidak ada penyisahan. Jadi saya minta kalau memang dari orang tua restu, saya minta izinkan anak-anak ini saya kirim mereka ke timur untuk penyisahan di timur. Syukurlah saya komunikasi di timur pun, syukurlah di sana pun dibawa juga ke pimpinan Kang Mas Murjoko. Ya, syukurlah saya sudah kumpulkan orang tua, ya sangat luar biasa, ya sangat luar biasa. Muncullah tiba-tiba saya ditelepon sama Kang Mas Parno, terus Kang Mas Martin, bahwa beliau bertanya, Mas, bagaimana di situ siswanya? Dia bilang di sini siswa ada 4 orang, Mas. Cuman yang saya bingung ini, saya mau bawa mereka kemana? Syukurlah
Kang Mas Parno, Kang Mas Martin ini pun ya mereka sepikiran dengan saya. Mereka sudah memberikan saya harapan yang pasti bahwa tahun ini ada penyisahan di Sengatta. Situlah saya mulai lega. Itulah Mas Martin, Mas Parno, mereka selalu suruh saya untuk mempercepatkan materi bersama saudara-saudara kita ini. Bersama kami mempercepatkan mereka untuk materinya jalan, dan ini pun ikut semua. Kami ikut semua. Jadi waktu 2019 itu prawarganya di Long Masangat. Long Masangat. Jadi perjalanan itu sangat luar biasa. Kami berangkat dari Jembatan 1 jam 10 siang sampai di Long Masangat kurang lebih jam 10 malam. Itu perjalanannya sangat luar biasa. Untuk mungkin singkat kurang lebih seperti itu. Untuk awal berdirinya Esaterate ya 2017 tanggal 11 bulan Maret. Datanglah Parlo ini, ya beliau 2019 ini salah satu sejarah juga. Ya. Kalau untuk awal ya beliau mereka bertiga yang saat ini masih aktif sampai sekarang kan 10. Ya syukurlah perkembangan Esaterate berjalan. Tahun 2019 saya bersama saudara-saudara kita ini mencetak kurang lebih 4 orang. Itu satu Muarawaho termasuk Long Masangat, Batu Ampar, Telen, gabung semua. Jadi kurang lebih waktu itu mungkin calon warga semuanya itu 26 orang. Satu cabang. Ya, syukurlah sekarang ini ya saudara-saudaraku juga sudah ikut tahu dengan perkembangan kita. Sangat luar biasa, khususnya kita di KM 10 2019 kita lahirkan 4 pendekar. Berjalannya waktu 2020 pun Esaterate hampir tutup lagi. Ya, di KM 10 saya dipanggil lagi, ini termasuk Mas Yos beliau ada. Ya. Asisten mereka di Afling 4 telepon saya siang-siang ingin bertemu dengan saya. Nah, kami cari waktu, malam saya bertemu di kantor Delta. Kita sedikit debat sih, tapi syukurlah leluhur Esaterate selalu memberikan kita restu, maupun karena kita doa bersama. Akhirnya Esaterate nggak ditutup pada tahun 2020 lagi. Syukurlah berjalannya waktu tahun 2020 kita lahirkan lagi 5 pendekar. 5 pendekar yang di awal seperti saya bilang 2020 Mas Risen, Mas Niko, beliau mereka udah ikut penyisahan ulang. Jadi 7 orang jadinya 2020. Syukurlah hadirnya Esaterate di KM 10, syukurlah kita tidak pernah ada keributan atau dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Syukurlah kita Esaterate berjalannya dengan baik. Hadirnya Esaterate di KM 10 pun syukurlah tidak ada permasalahan. Datang di 2021 sangat luar biasa. 2021 kita lahirkan 18 pendekar. Dulu 2020 mungkin saya lupa menceritakan pendekar-pendekarnya ya. Jadi pendekarnya mungkin Mas Idun sendiri. Ya, betul. Mas Ardi, Mas Rahman, Mas Lento, sama Mas Polcek. Ya. Artinya yang lahir baru untuk 2020. 2021 ya karena semua adalah kerjasama kita. Ya. Tanpa saudara-saudara semua pun nggak mungkin Esaterate bisa kembang seperti ini.
Semua karena atas kekompakan kita, persaudaraan kita, dan kita sama-sama menjaga lingkungan, kita menjaga Esa Ternate dengan baik. Syukurlah sampai sekarang Esa Ternate masih kembang di kami 10. Syukurlah kemarin 2022 pun kita kurang lebih mencetak 12 orang warga baru, ditambah Mas Yos, beliau penyisahan ulang. Saya juga bersyukur dan berterima kasih buat Mas Yos, Mas Risan, Mas Niko, yang korban materi apa segala macam, tapi masih mau untuk ikut penyisahan ulang. Dan itu adalah salah satu sejarah. Salah satu sejarah suatu saat saudara-saudara sudah berpuluh-puluh tahun menjadi warga Esa Ternate, lahir saudara-saudara yang baru atau yang penerus-penerus, kita ceritakan tentang sejarah Esa Ternate. Ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi cukup berat ya, cukup berat untuk perkembangan Esa Ternate di KM 10 ini, sangat luar biasa. Itu karena bukan saya, bukan juga karena istri saya, bukan juga karena pelatih saya, bukan juga karena Mas Marlon, semua karena adalah hadir saudara-saudara semua. Walaupun kami berempat ada, tapi kalau tidak ada hadirnya saudara pun tidak mungkin Esa Ternate berkembang di kemitraan 10 ini. Maka dari itu mudah-mudahan ya, kita sekarang khususnya di KM 10 ini sudah banyak sekali ya, banyak sekali pendekar di KM 10 ini. Mudah-mudahan kita sama-sama menjaga nama baik Esa Ternate, tetap belajar untuk disiplin. Orang Esa Ternate harus punya prinsip, tidak mau diatur tapi mau ikut aturan. Itu prinsip orang Esa Ternate. Ya, mari kita saksikan inilah pelatih kita Mas Goris, pengesahan tahun 2012. Saat ini lagi peragakan pembukaan. Ya, terima kasih buat Mas Goris